Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Amalia, yang kedua Sylvia Marcella, yang ketiga Dimas Ari Prayogo, yang keempat Isnatul Wicayanti, yang kelima Utin Andini Rahmanisa. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas sistem informasi akuntansi dengan dosen pengampu Hani Melita Purnama Subandi, SEMAK. Langsung saja simak penjelasan materi siklus pendapatan dari kami. Definisi siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Selanjutnya ada aktivitas dasar siklus pendapatan. Ada 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan. Yang pertama, penerimaan pesanan dari para pelanggan. Yang kedua, penerimaan barang. Yang ketiga, penagihan dan piutang usaha. Yang keempat, penagihan kas. Selanjutnya, tujuan siklus pendapatan. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Fungsi-fungsi yang terkait dengan siklus pendapatan. Yang pertama, adanya fungsi penjualan. Dalam transaksi penjualan ini, fungsi penjualan ini sangat penting dan bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut, seperti spesifikasi barang dan rute pengiriman, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman, dan dari gudang mana barang akan dikirim, dan mengisi surat pengiriman. Yang kedua, adanya fungsi kredit. Fungsi kredit ini sangat bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pihak pelanggan. Karena sebagian besar penjualan yang terjadi dalam perusahaan ini adalah penjualan kredit, maka sebelum order dari pelanggan dipenuhi, harus terlebih dahulu diperoleh otorisasi penjualan kredit dari fungsi kredit. Yang ketiga, adanya fungsi gudang. Fungsi gudang ini sangat bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Fungsi ini berada di tangan bagian gudang. Yang keempat, fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa ada otorisasi dari yang berwenang. Yang kelima, fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan salinan faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. Fungsi ini berada di tangan bagian penagihan. Yang keenam, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur serta membuat laporan penjualan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Kemudian ada kebutuhan informasi siklus pendapatan. Yang pertama, data operasional. Data operasional dibutuhkan untuk mengawasi kinerja dan untuk melakukan tugas-tugas rutin berikut ini. A. Merespon pertanyaan pelanggan mengenai saldo akun dan status pesanan. B. Memutuskan apakah kredit pelanggan tertentu dapat ditambah atau tidak. C. Menentukan persediaan. D. Memilih metode untuk mengirim barang. Yang kedua, informasi sekarang dan masa lalu. Informasi yang lampau dan yang saat ini diperlukan agar manajemen dapat membuat keputusan strategis berikut ini.
A. Menentukan harga produk dan jasa. B. Menetapkan kebijakan mengenai retur penjualan dan garansi. C. Memutuskan jangka waktu kredit yang ditawarkan. D. Menentukan kebutuhan pinjaman jangka pendek. E. Merencanakan kampanye pemasaran yang baru. 3. Penilaian kinerja. Sistem informasi akuntansi juga harus menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja proses yang penting berikut ini. A. Waktu respon terhadap pertanyaan pelanggan. Waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi dan mengirim pesanan. B. Persentase penjualan yang membutuhkan pemesanan ulang. C. Tingkat dan tren kepuasan pelanggan. D. Analisis pangsa pasar dan tren penjualan. E. Analisis profitabilitas berdasarkan produk, pelanggan, dan area penjualan. Yang terakhir, F. Volume penjualan dalam dolar dan jumlah pelanggan. Sekian penjelasan PPT yang kami sampaikan. Selanjutnya akan ada ulasan berupa video tentang materi siklus pendapatan, pengeluaran, dan konversi dari masing-masing anggota kami. Langsung saja simak video kami. Saya Amalia, saya akan menjelaskan 3 materi siklus. Yang pertama siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah memiliki 2 aktivitas utama, yaitu penjualan dan penerimaan kas. Di dalam siklus pendapatan terdapat kumpulan aktivitas yang dilakukan disebut dengan siklus pendapatan, atau juga bisa disebut dengan siklus penjualan. Di dalam siklus pendapatan terdapat tujuan siklus pendapatan, yaitu mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat, memeriksa kelayakan kredit pelanggan. Di dalam siklus pendapatan juga terdapat aktivitas, yaitu penerimaan pesanan dari pelanggan, terus penagihan dan piutang usaha, yang terakhir penagihan kas. Yang kedua, siklus pengeluaran. Yang dimaksud dengan siklus pengeluaran yaitu jumlah yang dikeluarkan atau yang diberikan oleh perusahaan untuk memperoleh suatu barang atau jasa yang dilakukan untuk menjalankan bisnisnya. Di dalam siklus pengeluaran juga terdapat tujuan, yaitu untuk meminimalisasikan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan barang, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi di suatu perusahaan. Yang terakhir ada siklus konversi. Yang dimaksud dengan siklus konversi adalah di sini dia bertanggung jawab atas kegiatan suatu produksi yang dilakukan baik dalam bentuk maupun jasa. Di siklus konversi juga terdapat tujuan, yaitu siklus konversi bertujuan untuk mengurangi biaya persediaan dari perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Marcella. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus konversi. Di sini yang pertama adalah siklus pendapatan. Siklus pendapatan ini adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagihkan sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Aktivitas dasar siklus pendapatan ini ada 4. Yang pertama, penerimaan pesanan dari para pelanggan. Yang kedua, penerimaan barang. Yang ketiga, penagihan dan piutang usaha. Yang keempat, penagihan kas.
Tujuan siklus pendapatan ini adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Fungsi-fungsi yang terkait dengan siklus pendapatan ini ada 6. Yang pertama fungsi penjualan, yang kedua fungsi kredit, yang ketiga fungsi gudang, yang keempat fungsi pengiriman, yang kelima fungsi penagihan, yang keenam fungsi akuntansi. Kebutuhan informasi siklus pendapatan ini ada 3. Yang pertama ada data operasional, yang kedua informasi sekarang dan masa lalu, dan yang terakhir ada penilaian kinerja. Selanjutnya ada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ini merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa yang dibeli. Sistem prosedur pembelian ini, yang pertama ada prosedur permintaan barang, yang kedua prosedur pemesanan barang, yang ketiga prosedur penerimaan dan penyimpanan barang, yang keempat prosedur persetujuan faktur pembelian atau prosedur pencatatan utang, dan yang kelima ada prosedur pengeluaran kas. Adapun tujuan ancaman dan prosedur pengendalian, fungsi kedua dari SIA yang dirancang dengan baik adalah untuk memberikan pengawasan dan pengendalian yang memadai untuk menjamin bahwa tujuan berikut ini tercapai. Yang pertama ada semua transaksi telah diotorisasikan secara tepat. Yang kedua, semua transaksi yang telah dicatat adalah valid. Yang ketiga, semua transaksi valid dan telah diotorisasi telah dicatat. Dan yang terakhir, semua transaksi telah dicatat secara akurat. Selanjutnya ada siklus konversi, merupakan siklus yang memproses bahan baku untuk suplai menjadi produk jadi, barang atau jasa yang untuk siap dijual dalam siklus konversi sistem akuntansi, mencatat suatu kejadian ekonomi yaitu konsumsi bahan baku. Tenaga kerja dan overhead untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual. Sistem persediaan. Sistem persediaan merupakan sebuah sistem yang memelihara catatan persediaan dan memberitahukan manajer apabila jenis barang tertentu memerlukan penambahan. Sebuah sistem persediaan memproses 2 jenis transaksi. 2 transaksi tersebut adalah transaksi pembelian barang, transaksi penjualan barang. Selanjutnya ada laporan yang dihasilkan. Laporan yang dihasilkan ini ada 4. Yang pertama laporan status persediaan, yang kedua laporan per jenis persediaan, yang ketiga laporan pemesanan kembali, yang keempat laporan hasil perhitungan fisik. Dan di sini pun ada sistem produksi, itu ada 3. Yang pertama perancangan produk, yang kedua perencanaan dan penjadwalan produksi, yang ketiga proses produksi. Dan tujuan diselenggarakannya sistem akuntansi biaya, yang pertama menghasilkan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja kegiatan produksi. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan tentang siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus konversi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ari Prayogo dari kelas 4A Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus konversi. Yang pertama adalah siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Selanjutnya, aktivitas dasar penerimaan siklus pendapatan. Aktivitas dasar penerimaan siklus pendapatan terbagi menjadi 4. Yang pertama, penerimaan pesanan dari para pelanggan. Yang kedua, penerimaan barang. Yang ketiga, penagihan dan piutang usaha. Yang keempat, penagihan kas. Selanjutnya adalah tujuan siklus pendapatan. Tujuan siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi yang terkait dengan siklus pendapatan. Ada 6 fungsi yang terkait dengan siklus pendapatan. Yang pertama adalah fungsi penjualan, yang kedua fungsi kredit, yang ketiga fungsi gudang, yang keempat fungsi pengiriman, yang kelima fungsi penagihan, dan yang keenam fungsi akuntansi. Yang terakhir adalah kebutuhan informasi dalam siklus pendapatan. Terdapat 3 kebutuhan informasi dalam siklus pendapatan ini. Yang pertama adalah data operasional, yang kedua adalah informasi sekarang dan masa lalu, dan yang ketiga adalah penilaian kinerja. Selanjutnya adalah siklus pengeluaran.
Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta penjualan barang dan jasa. Tujuan utama siklus pengeluaran. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah pertukaran kas dengan para pemasok untuk barang dan jasa yang diperlukan. Fungsi dari siklus pengeluaran. Yang pertama adalah mengetahui kebutuhan barang tersebut. Yang kedua, menetapkan pesanan, menerima dan menyimpan barang. Yang ketiga, memastikan validitas pembayaran. Yang keempat, mempersiapkan pengeluaran kas. Yang kelima, mengelola utang usaha. Yang keenam, memposkan transaksi ke dalam buku besar umum. Yang ketujuh, menyiapkan laporan keuangan dan laporan manajemen yang diperlukan. Selanjutnya adalah siklus konversi. Siklus konversi adalah proses mengubah berbagai sumber daya input seperti bahan baku, tenaga kerja, overhead menjadi produk jadi atau jasa yang siap dijual. Jenis-jenis siklus konversi. Yang pertama, sistem produksi melibatkan perencanaan, penjadwalan, dan kontrol produk fisik melalui proses manufaktur. Yang kedua, sistem akuntansi biaya. Aktivitas-aktivitas akuntansi biaya dalam siklus konversi mencatat efek-efek finansial yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas yang terjadi selama produksi. Sekian sedikit penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnatri Cahyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 siklus, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus konversi. Baiklah, yang pertama saya menjelaskan tentang siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah pertukaran langsung dari produk akhir dan jasa menjadi kas dalam satu kali transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi, suatu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Tujuan siklus pendapatan yaitu mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat. Yang kedua, memeriksa kelayakan kredit pelanggan. Yang ketiga, mengirimkan produk atau jasa sesuai dengan hari yang ditentukan. Yang keempat, melakukan penagihan dengan tepat waktu dan akurat. 5. Mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, siklus pendapatan memiliki 3 konsep, yaitu sales order processing, yang kedua sales return procedures, yang ketiga kas resep proses. Baiklah, sekarang kita lanjut ke siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan perlengkapan dan berbagai layanan dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Ada 3 bisnis dasar dalam siklus pengeluaran. 1. Memesan barang, perlengkapan dan jasa. 2. Menerima dan menyimpan barang, perlengkapan dan jasa. Yang ketiga, membayar barang, perlengkapan dan jasa. Dokumen yang digunakan dalam siklus ini, jenis transaksinya pembelian kredit. Dokumen yang digunakan permintaan pembelian pesanan, pembelian laporan penerimaan barang voucher. Yang kedua, jenis transaksi pengeluaran kas. Dokumen yang digunakan yaitu cek. Yang ketiga, jenis transaksi return pembelian. Dokumen yang digunakan yaitu memo debit. Lanjut ke siklus konversi. Siklus konversi merupakan siklus yang memproses bahan baku atau supplies menjadi produk jadi, barang atau jasa yang siap untuk dijual. Dalam siklus konversi, sistem akuntansi mencatat suatu kejadian ekonomi, yaitu konsumsi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual. Jenis transaksi dan dokumen yang berhubungan, yaitu jenis transaksinya ada pembelian barang, penjualan barang, transfer bahan baku, tenaga kerja, dan overhead ke dalam produksi. Transfer barang dalam proses ke produk serta panggilan.
dokumen yang terkait yaitu order pembelian, laporan penerimaan barang, order penjualan, nota pengiriman, faktur pengeluaran, permintaan barang baku, tiket kerja, perintah produksi. Di dalam siklus konversi ada sistem persediaan. Sistem persediaan merupakan sebuah sistem yang memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer apabila jenis barang tertentu memerlukan penambahan. Sistem persediaan memproses dua jenis transaksi. Yang pertama ada transaksi pembelian barang, yang kedua transaksi penjualan barang. Laporan yang dihasilkan yaitu ada laporan status persediaan, laporan jenis persediaan, pemesanan kembali, dan perhitungan fisik. Sistem produksi ada dua, yaitu perencanaan produk, penjadwalan produksi, dan proses produksi. Sekian yang bisa saya jelaskan dari 3 siklus itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utin Andini Ramanisa. Di sini saya akan menjelaskan siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Aktivitas dasar siklus pendapatan yang pertama, penerimaan pesanan dari para pelanggan, yang kedua penerimaan barang, yang ketiga penagihan dan piutang usaha, yang keempat penagihan kas. Tujuan siklus pendapatan yaitu untuk menyediakan produk yang tepat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Kemudian ada fungsi-fungsi siklus pendapatan. Yang pertama, fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi akuntansi, dan fungsi penagihan. Kemudian selanjutnya ada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa yang sudah dibeli. Adapun transaksi akuntansi, yang pertama pembelian, yang kedua penerimaan barang, yang ketiga pencatatan utang, dan yang keempat pelunasan utang. Kemudian interaksi yang terjadi pada siklus pengeluaran ini ada pihak eksternal dan internal. Adapun hubungan antara siklus pengeluaran dan siklus buku besar dan pelaporan yaitu memberikan data semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh siklus pengeluaran dan akan diberikan kepada siklus buku besar dan pelaporan. Kemudian dokumen yang digunakan yaitu yang pertama pembelian kredit, yang kedua pengeluaran kas, yang ketiga retur pembelian. Pengolahan transaksi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem manual dan sistem komputer. Yang pertama sistem manual. Sistem manual ini pengolahan transaksi dalam siklus pengeluaran yang diselenggarakan secara manual. Sedangkan sistem berbasis komputer yaitu pengolahan transaksi dalam siklus pengeluaran yang diselenggarakan dengan berbasis komputer. Tujuan utama aplikasi pembelian antara lain yang pertama, identifikasi pembelian bahan baku, perlengkapan dan aktiva lain. Yang kedua, memilih pemasok yang cocok. Yang ketiga, menjamin bahwa barang-barang yang dibeli memang dibutuhkan dan dapat diperoleh. Yang terakhir ada siklus konversi. Siklus konversi ini merupakan siklus yang memproses bahan baku atau menjadi produk jadi, barang atau jasa yang siap untuk dijual. Dalam siklus konversi, sistem akuntansi mencatat suatu kejadian ekonomi yaitu konsumsi bahan baku, overhead, dan tenaga kerja untuk menghasilkan produk dan jasa yang dapat dijual. Sistem persediaan adalah sistem yang memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer apabila jenis barang tertentu memerlukan penambahan. Di dalam perusahaan, sistem persediaan ini akan mengendalikan bahan baku jumlah produk jika perusahaan tersebut manufaktur. Sedangkan di perusahaan dagang, sistem persediaan ini lebih memainkan peran untuk menjamin bahwa barang tersebut akan dijual dan tersedia. Sebuah sistem persediaan ini memproses dua jenis transaksi. Yang pertama, transaksi pembelian barang. Transaksi pembelian barang ini adanya pemberian barang dan menjual barang. Kemudian transaksi ini
berhubungan dengan siklus pengeluaran. Yang kedua, transaksi penjualan barang. Transaksi penjualan barang ini berhubungan dengan siklus pendapatan. Kemudian ada laporan yang dihasilkan. Yang pertama yaitu laporan status persediaan. Laporan ini menghasilkan berbagai macam laporan. Yang kedua, laporan perjenis persediaan. Perjenis persediaan yang sudah ada dan harus diupdate, yang sudah didata. Baiklah, ini materi yang dapat saya pahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.